Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Wow, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kabar kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bersukacita dalam Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengikuti ibadah online GBDI Marta Malang. Selamat datang di ibadah online GBDI Marta Malang di tanggal 10 April 2022. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan satu pengumuman yang berkaitan dengan ibadah Paskah yang kita laksanakan di bulan ini. Ya, untuk ibadah Jumat Agung tanggal 15 April tidak ada ibadah. Jadi ibadah akan dialihkan pada tanggal 17 April 2022 sebagai ibadah Paskah kita yang akan dilaksanakan pada jam 7 pagi secara onsite dan online. Mari Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dan disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum kita akan memulai ibadah, saya juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati, pikiran, dan saudara bisa menyiapkan catatan, Alkitab saudara, dan alat tulis saudara untuk mencatat setiap kebenaran yang disampaikan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kemurahan Tuhan, bahwa setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis buat setiap kami. Kami percaya dan kami boleh rasakan itu Tuhan, Engkau selalu baik buat setiap kami dan Engkau menjadi Allah yang dahsyat dan berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa beribadah Tuhan meskipun secara online. Tapi kami percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap kami dan kuasa Tuhan bekerja penuh atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat ibadah kami Bapa. Dan ibadah kami diberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua pelayan, semua hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan boleh pakai lebihan lagi, Tuhan boleh pakai dengan dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih, bila Roh Kudus-Mu yang boleh dicurahkan atas setiap kami. Dan kami boleh terima sesuatu yang baik, sesuatu yang baru. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita puji Allah kita yang dahsyat dan berkuasa. Kita mau berlari pada Yesus yang menjadi pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Semua gagalku telah ditebus oleh Tuhan. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah
biarlah terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Biar pagi hari ini kita mau undang Yesus lebih dalam, menjadi satu-satunya pribadi yang kita andalkan. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Seluruh hidup kita, seluruh harapan kita. Biar lebih lagi kita mau melangkah bersama Tuhan. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
kami. Kami percaya Tuhan, setiap hembusan nafas kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau yang selalu bisa kami andalkan. Engkau yang selalu bisa kami percaya Tuhan. Dan kami mau taruh seluruh hidup kami terus hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Biar Tuhan yang mengambil alih setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Ketika kami mengundang Engkau hadir memenuhi setiap kehidupan kami. Tangan-Mu yang berkuasa melawat seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja, memelihara kami, menopang setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh datang, mengubah setiap kehidupan kami, menjadikan kami lebih baru lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Kita bersyukur karena keberadaan kita berkat pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara semua. Pagi ini saya akan membawakan tema berdoa dan bekerja untuk menuai hasil. Ya, dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan ayatnya saudara demikian. Yakobus 5 ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Puji Tuhan. Saudara, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi berbicara tentang doa. Ya, orang Kristen atau anak Tuhan tidak bisa terlepas dari namanya doa. Karena doa itu adalah kehidupan kita sebagai manusia rohani. Perlu berhubungan dengan Tuhan kita, Sang Pencipta, Pemelihara kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, dalam teologi Kristen di abad pertengahan, orang Kristen disebut orang kudus dan terbagi menjadi dua. Orang Kristen yang ke gereja-gereja saja disebut orang aktif. Dan orang yang kerja dan tidak ke gereja disebut orang fasik. Nah saudara, dengan berjalannya waktu, abad teologi berubah saudara ya. Di abad 21 ini, gereja, orang-orang yang enggak pergi gereja disebut orang yang malas. Ya. Dan orang yang kerja terus dan tidak mencari Tuhan atau tidak beribadah, tidak ke gereja disebut orang sombong. Nah sekarang kita harus digabung teologi yang ke gereja, kita gabung dengan orang yang juga bekerja. Ya. Jadi yang kerja ya harus yang kerja juga harus ke gereja juga. Jangan jadi orang Kristen itu Kristen Natal ya, atau ya Kristen Natal lah. Datangnya pada saat Natal saja ibadah. Tapi kita mau diberkati dengan cara saudara boleh bekerja, tapi pada saat ibadah juga saudara harus datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, sebab dengan kita beribadah kepada Tuhan, maka kita akan alami pertolongan dari Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, dibuatnya berhasil. Ya, kita boleh berusaha,
tapi Tuhan juga yang akan turut bekerja di dalamnya. Nah saudara, hidup tanpa Tuhan tuh kehidupan ini akan menjadi musuh kita. Ya. Tapi kalau kita bersama Tuhan, maka perkara yang besar akan kelihatan jadi kecil. Sebaliknya orang yang tanpa Tuhan, tidak ibadah, tidak mengandalkan Tuhan, persoalan kecil akan menjadi besar. Dan itu akan menggilas kita. Kita akan dimusuhi dengan waktu yang ada. Nah saudara, pagi hari ini kita ingat bahwa di dalam kehidupan kita ini perlu menggabungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, usaha pekerjaan kita gabungkan dan libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita akan diberkati. Sebab tanpa Tuhan semua yang kita kerjakan akan sia-sia saudara. Ya, di dalam Hagai 1 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya saudara, jadi kita harus berdoa dan bekerja, berjalan bersama-sama. Ya. Saya ilustrasikan orang kerja itu dengan doa seperti orang yang sedang mendayung, saudara. Kalau orang mendayung, ya itu kalau mendayung perahu, saudara mendayung sebelah kiri terus, ya itu perahu akan mutar terus ke kanan. Sebaliknya waktu saudara mendayung sebelah kanan terus, dia akan mutar kiri dan tidak akan sampai pada tujuan. Tapi kalau saudara mendayung kiri, kanan, bergantian, seimbang, pasti akan sampai tujuan. Hidup kita dalam setiap usaha pekerjaan kita, ya berdoa, bekerja. Ya saudara, harus seimbang. Supaya apa? Apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Tidak berat sebelah. Ya, saudara berdoa terus tanpa usaha. Saudara berdoa terus tanpa bekerja. Ya saudara nggak akan dapat apa-apa. Sebaliknya bekerja terus tanpa Tuhan, saudara tidak akan bisa menikmati apa yang saudara hasilkan. Dan itu bagaikan orang yang bekerja untuk upah. Dan upahnya itu ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Terus saja ya, kurang dan habis terus. Nah, pagi hari ini, kalau kita melihat tentang doa saudara, kalau berdoa itu mesti ada berapa hal di sini akan saya jelaskan saudara. Kalau saudara berdoa yang pertama harus sungguh-sungguh. Yang kedua itu berdoa dengan sukacita. Berdoa dengan disiplin. Dengan satu kerinduan. Berdoa dengan tujuan yang jelas. Ya saudara, kenapa? Karena doa itu merupakan satu sarana untuk menarik hadirat Tuhan turun atas kita. Makanya doa Bapa kami yang di surga, doanya Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi doa itu merupakan satu sarana untuk menarik hadirat Allah turun atas kehidupan kita. Doa itu merupakan kunci gudang berkat Allah. Jadi waktu saudara berdoa, saudara membuka gudang berkat Allah. Membuka kerajaan Allah. Jadi kita sedang masuk atmosfer rohani. Suasana surgawi. Itu akan kita rasakan. Doa itu merupakan nafas kehidupan orang percaya secara rohani. Jadi orang Kristen, anak Tuhan yang tidak berdoa, maka dia seperti orang yang tidak bernafas.
alias mati. Jadi orang tidak mau berdoa, doanya cuma makan ya, sehari 3 kali, itu pun kadang-kadang lupa. Kadang lebih makan duluan baru ingat, udah doa apa belum ya? Berhenti di tengah harus berdoa. Ada juga yang karena kebiasaan sudah doa, makan terus dia ingat, sudah doa apa belum ya? Doa lagi. Ya ada yang begitu saudara, kenapa? Karena doa merupakan satu kewajiban ya. Sebenarnya doa itu bukan kewajiban, tapi merupakan satu kerinduan kesadaran kita bahwa kita ini perlu kehidupan. Dan kehidupan bernafas rohani itu adalah doa. Tanpa berdoa, kehidupan rohani kita ini akan menjadi kosong, mati dan hampa. Mungkin saudara tidak sehari-hari full berdoa ya. Mengambil waktu tertentu di mana saudara bisa masuk kamar, berlutut, ya, punya masalah, punya pergumulan. Atau dalam keadaan semuanya baik-baik saja. Tapi saudara butuh menikmati hadirat Tuhan. Hampirilah Tuhan Allah kita dimanapun Dia akan selalu ada bersama kita di dalam doa. Nah saudara, yang pertama berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh itu adalah berdoa dengan penuh hasrat. Ya, Mick Segelward berkata kalau berdoa itu sampai sesuatu terjadi. Ya, push, pray, something happen. Jadi jangan sampai berdoa itu gampang putus asa. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itu Tuhan nyatakan. Ya, saudara, Raja Jos ketiga serukan untuk berdoa pada saat Perang Dunia Kedua, saudara. Di Selat Channel lawan Nazi saat itu, ya, secara persenjataan Inggris kalah dengan Nazi. Ya, mereka sepertinya tidak bisa melawan Nazi yang persenjatanya lebih lengkap, lebih canggih. Tetapi Raja Jos ketiga ini menyerukan untuk berdoa agar Tuhan campur tangan di dalam perang ini. Ya, dia percaya kalau libatkan Tuhan, sebesar apapun musuh, kalau Tuhan mau beri kemenangan, pasti akan menang walaupun secara persenjataan kalah. Dan semua rakyat di sana diajak berdoa pada saat mau perang, saudara. Tiba-tiba hari ini berdoa, malam harinya terjadi badai hujan es yang sangat dahsyat. Sehingga tank-tank Jerman atau pesawat-pesawat Jerman tidak bisa mengudara. Tank-tank masuk terjerembab kepada danau-danau salju sehingga nggak bisa bergerak. Nah disitulah tentara dari Jos yang ketiga ini menyerang Nazi dan mengalami kemenangan. Jadi saudara, doa itu merupakan satu kunci untuk kita bisa menikmati kemenangan dan mujizat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang punya kuasa di bumi dan di surga. Dia yang mengendalikan hidup kita. Dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu, saudara. Semua orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berdoa saat menghadapi pergumulan, peperangan yang begitu berat, mungkin tidak seimbang. Tapi kalau Tuhan ada di pihak orang-orang yang berdoa ini, maka kemenangan akan diraih. Karena yang berperang bukan kita, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Di dalam Keluaran 14, ayat yang ke-14 katakan, biarlah engkau berdiam diri saja dan aku akan berperang bagi kamu. Saudara, saat kita mengandalkan Tuhan, bukan lagi kekuatan kita, bukan kita kemampuan kita lagi, tapi Tuhan yang menopang kita secara rohani. Di dunia supranatural Tuhan bekerja, tidak nampak tapi ada hasilnya. Itulah pekerjaan dari Allah kita yang ajaib. Yang kedua saudara, berdoa dengan sukacita. Jadi kalau kita berdoa jangan pada saat saudara kesel,
saudara marah, saudara jengkel, lebih baik tidak usah berdoa dulu. Ya, kita harus berdoa dalam keadaan tenang. Di dalam 1 Petrus dikatakan, saudara, hendaklah hatimu tenang dan berdoalah. Jadi kita tunggu hati kita tenang dulu. Jadi kalau pada saat saudara suami istri berantem, terus habis itu saudara si istri masuk kamar berdoa, pasti suami akan dibantai dalam doa itu. Ya, nggak mungkin enggak, karena dalam keadaan emosi. Bisa-bisa suaminya lagi batuk-batuk, dia berdoa, Tuhan terus, terus kalau bisa panggil sore hari ini, panggil dia hari ini, haleluya, terus Tuhan, terus, ya. Nah, inginnya membantai dalam doa. Nah, itu doa yang tidak berkenan ya saudara, jangan ditiru. Jadi kalau saudara berdoa, ambil waktu khusus di mana saudara punya satu hati yang tenang. Kalau belum, lebih baik jangan saudara berdoa, karena tidak layak juga. Karena doa itu sebenarnya bukan untuk menghakimi, untuk mendatangkan hadirat Tuhan, menghukum orang. Tapi doa itu merupakan satu suasana di mana kita menikmati kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga kita kalau datang dalam doa harus penuh dengan sukacita. Enggak ada beban, enggak ada masalah, enggak ada dendam, enggak ada sakit hati, enggak ada kekecewaan. Baru kita berdoa. Amin, saudara. Haleluya. Ya, kalau saudara ingin menunggu suasana tenang, ya saudara ngambil waktu untuk nyanyi-nyanyi, ya memuji Tuhan, mengingat hal yang baik, ya. Jadi jangan sampai pada saat kita emosi, saat kita marah, kita menghampiri Tuhan. Maka yang keluar bukan sesuatu yang sukacita, tetapi persungutan. Ya. Seperti satu ketika ada seorang ibu yang sedang doa puasa, ya. Anaknya masuk teriak-teriak, ya. Mama, belikan kue, Ma, belikan kue, Ma. Mamanya lagi doa. Kamu tuh enggak ngerti ya, anak goblok ya. Saya lagi doa nih. Ayo keluar sana. Ya. Jadi kadang-kadang dalam doa itu juga terganggu situasi seperti itu, saudara. Dan memang iblis itu tidak suka dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, kalau saudara nggak pernah berdoa nanti nggak pernah diganggu. Pada saat saudara berdoa mesti ada gangguannya, ya. Tetapi orang yang bisa menjaga hatinya tenang, biar anaknya teriak-teriak, dia akan berkata, sebentar ya nak, nanti kalau mama sudah selesai berdoa, pasti mama akan belikan. Nah saudara, jadi keadaan hati kita menentukan hasil dari hati yang sabar, hati yang sukacita, hati yang ada Roh Kudus. Ya. Yang ketiga saudara, kalau berdoa itu harus disiplin. Ya, kita ini sudah biasa doa makan 3 kali sehari. Mungkin ada doa juga pagi hari, bangun tidur, beston pagi, ya. Tetapi kita masih kalah dengan sepupu kita. Mereka berdoa itu 5 kali sehari. Ya, kita kadang-kadang ya doa makan 3 kali, ada yang kadang-kadang ya lupa. Tapi kita kalau berdoa dengan disiplin, saudara, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan pada saatnya. Ya, satu ketika ada seorang gembala itu memerintahkan kepada pengerjanya, kalau siang lagi nganggur masuk ke gereja dan berdoa. Ya, jadi pendeta ini, gembala ini keliling di luar gereja dengar ada penyembahan enggak. Ya saudara, ya pendetanya ini memang sudah terbiasa berdoa dan mengajari pengerja untuk bisa mengambil waktu berdoa pada saat nganggur siang hari, ya. Ya, pas gembala ini lewat, dengar penyembahan. Tapi curiga, kok ini agak lain nih suara penyembahannya ini. Ya masuk ke gereja pelan-pelan, ternyata pengerja-pengerja ini tidur, yang bunyi itu adalah rekaman kaset itu saudara, di setel, rekaman doa itu. Jadi
yang berdoa didengar selama ini ternyata suara radio, ya, suara tape. Jangan seperti ini, karena doa itu tidak bisa diwakilkan saudara. Saudara bisa memerintahkan, minta tolong orang nyapu rumah, ya, cuci mobil, atau cuci, masih bisa minta tolong orang lain. Tetapi saudara nggak bisa minta tolong ya kamu berolahraga untuk kesehatanku. Nggak mungkin bisa. Atau tolong kamu berpuasa buat saya ada pergumulan. Nggak bisa saudara. Jadi semua harus kita lakukan sendiri. Apalagi berhubungan dengan Tuhan. Nggak bisa diwakilkan. Kalau saudara ingin diberkati, saudara ingin bertumbuh dalam Tuhan, ya kita harus menghampiri Tuhan setiap waktu. Dalam ibadah-ibadah itu saudara ya, kita hadir, entah itu komsel, ibadah di gereja pusat, mungkin ada juga doa secara pribadi. Ya kita perlu sadar bahwa kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena setiap waktu nafas kita ini dari Tuhan, setiap saat. Bahkan jantung kita ini saudara, tidak pernah berhenti barang 1 detik pun. Dan itu saudara nggak pernah memerintahkan untuk jantung berdetak, tidak perlu. Tapi semua keajaiban Tuhan. Nah kalau kita sadari itu, kita masih bisa bernafas. Jantung kita berdetak sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur melalui doa-doa kita saudara. Ya. Nah saudara, saya waktu masih pengerja itu saya mimpin doa biasa tiap pagi jam 4 ada giliran pimpin doa. Nah malam hari saya pengerja lain tuh nonton bola sampai jam 2 malam. Ya saudara, pagi waduh mau nggak mau harus bangun ini. Karena Ibu Gembala, Bapak Gembala sudah di dalam gereja berdoa berlutut, pengerja harus. Ya, akhirnya kita bangun, saya kebetulan pimpin doa ya agak ngantuk-ngantuk, akhirnya saya nyanyi 1 lagu dan saya minta tolong pengerja lain teman. Saya berkata, ada berdoa ya, sudah mari doa. Saya pikir saya ada kesempatan tidur ini. Ternyata dia tak suruh doa pertama keras saudara ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Akhirnya ambil ketiduran. Ibu Gembala langsung, loh kenapa ini doa kok berhenti? Ya bangun. Ya saudara, dia tanya, sampai di mana doa saya tadi? Nah saudara, doa-doa yang gini ini yang terpaksa ya. Jadi kalau saudara berdoa, ngambil waktu yang keadaan rest ya saudara. Pernah istri saya itu berdoa sambil tiduran. Waktu itu anak saya masih bayi karena capek, kasih minum susu, dia berdoa, ya dot susu ini sampai pagi saudara, ndak amin-amin. Dan anak saya yang ketiduran juga terbangun tengah malam, bangunan ke mamanya. Mama kok ndak amin-amin kita ini, padahal mamanya udah tertidur. Ya saudara, ya kita doa kadang-kadang mengambil waktu yang kurang tepat, hanya waktu sisa-sisa bagi Tuhan. Tapi marilah kita sebagai orang percaya berdoa itu menjadi hal yang utama. Karena itulah nafas kehidupan kita secara rohani. Ya, yang keempat, berdoa dengan tujuan yang jelas. Ya, kalau saudara ditanya hamba Tuhan, minta bantuan doa, kamu minta bantuan doa apa? Ya, saudara ingin didoakan apa? Jodoh, pekerjaan dan sebagainya. Harus jelas. Jangan nanti ditanya kamu minta bantu doa apa? Jodoh. Orang mana? Terserah Tuhan. Jangan saudara, nanti Tuhan kasih orang Nigeria mau enggak saudara? Ya harus jelas. Orang Manado, orang Jawa, ya. Jangan sampai kita ini berdoa tidak jelas tujuannya. Jadi kita harus berdoa dengan jelas. Apa yang sudah menjadi kebutuhanmu, pergumulanmu, saudara sampaikan kepada Tuhan. Soal jawaban itu kehendak Bapa di surga, kehendak Allah sendiri. Yang penting kita sudah meminta. Nanti pada saatnya Tuhan akan nyatakan
pertolongannya tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan saudara. Nah saudara, sekarang tentang hal bekerja. Saudara, ada 3 as dalam bekerja. Kita berdoa dan bekerja. Pertama, kerja keras. Ya. Kerja yang terarah dengan hasil maksimal, dengan gunakan tenaga dan keahlian yang Tuhan berikan. Seperti di Amerika ya saudara, sopir itu kerja 8 jam. Lewat itu didenda, tapi di Indonesia enggak. Sopir ya kerja dari pagi sampai pagi, makanya banyak terjadi kecelakaan. Ya, seperti supir-supir bis Metro Mini itu dari terbit sampai tenggelamnya matahari ya belum pulang, masih nyopir terus. Makanya enggak heran terjadi banyak kecelakaan. Kenapa? Karena kerjanya itu enggak ditentukan waktunya, sasarannya, sehingga itu malah berakibat fatal. Ini ada satu cerita saudara ya, supir Metro Mini dan pendeta. Waktu itu dua-duanya meninggal ya, masuk dalam satu pengadilan di alam baka sana. Ya. Si pendeta ini pikir, wah saya pasti masuk surga. Lek sopir ini tidak mungkin. Tapi ternyata sopir Metro Mini ini masuk surga saudara. Pendeta ini malah enggak. Pendeta ini bertanya, loh kenapa sopir kok malah masuk surga? Padahal saya sering doakan jemaat, saya sering khotbah. Oh kamu salah. Sopir Metro Mini ini kalau bawa mobil ngebut-ngebut, semua satu penumpang ini malah berdoa satu bis tiap hari. Karena mereka berserah sama Tuhan penumpang. Sedangkan pendeta kadang berkhotbah, banyak yang tidur. Ya. Nah saudara, ini hanya sekedar humor ya. Jadi ini berarti satu kenyataan bahwa kita ini perlu di dalam bekerja harus kerja keras tetapi juga kerja yang punya sasaran tepat waktu. Supaya apa? Supaya waktu yang kita miliki ini betul-betul bermanfaat, bisa umur panjang juga. Jangan sampai saudara kerja ya, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Dan semuanya ngumpulkan apa yang menjadi keinginanmu, maka itu akan terjadi dalam HC1 itu ya. Saudara bekerja untuk upah, dan upah yang saudara taruh itu dalam pundi-pundi yang berlobang, enggak ada hasilnya. Jadi mari kita kerja keras, tapi ingat dan perlu waktu yang tepat. Yang kedua, kerja cerdas. Orang kerja cerdas itu pakai teknologi hari-hari ini. Ya, kalau zaman Tuhan Yesus terus pakai tenaga ya saudara. Tuhan Yesus khotbah tidak pakai mic seperti kita ini saat ini, seperti saya. Di antara 5.000 orang Tuhan Yesus berkhotbah, waduh tenaganya gimana secara manusia. Nah kita sekarang berkhotbah pakai mic. Ya, saya di sini misalnya gereja ini penuh, di luar tuh masih bisa pasang layar, ya itu. Ya jadi teknologi ini digunakan. Kerja yang cerdas tidak lagi pakai tenaga saudara. Ya banyak itu pabrik-pabrik mobil dan elektronik semua pakai robot. Begitu cerdas, ya. Jadi kita ini perlu memiliki satu kemampuan untuk zaman saat ini. Nah, saudara yang semua pegang HP, HP-nya bagus, canggih, ya. Tapi saudara yang bisa untuk gunakan telepon sama SMS, rugi saudara. Sekarang HP itu banyak aplikasinya, kegunaannya. Bahkan bisa matikan kompor dari jauh. Ya, kalau saudara di Batu, di rumah itu kompor lupa matikan, saudara bisa matikan dari HP. Yang penting ada pembantu di rumah, tinggal telepon. Ya. Yang terakhir saudara, kerja ikhlas. Ya. Kita kalau bekerja itu ya harus ikhlas. Apa yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan.
termasuk dalam pelayanan, main musik, singer, choir, WL, aser, semua kita kerjakan dengan sukarela, kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyediakan upahnya pada saatnya. Apa yang sudah kerjakan tidak sia-sia. Karena Tuhan itu tidak mau berhutang saudara kepada kita. Apa yang dijanjikan ya dan amin. Saudara mengerjakan dengan sukacita, kerjakan seperti untuk Tuhan, penuh sukarela, sukacita, maka yang kita layani juga akan merasa bahagia, sukacita, datang beribadah. Saudara asar menyambut dengan senyum, ya para pelayan dengan sukacita di depan memperlihatkan wajahnya berseri-seri sukacita, karena nggak ada beban, nggak merasa ini tugas terus. Ya saudara harus sadar bahwa saudara berdiri di tempat ini melayani Tuhan, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Dan disitulah saudara akan sukacita, penuh sukarela dalam mengerjakan tugas-tugas dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau di dunia sekuler dengan tulus ikhlas Anda sedang melayani orang-orang yang di luar sana, maka saudara itu sedang melayani Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita kerjakan harus ikhlas, rela. Saya yakin dengan berdoa dan bekerja semuanya akan dibuat berhasil oleh Tuhan dan saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara, untuk mengakhiri firman pagi hari ini. Biarlah kita diberikan talenta untuk bekerja, keahlian kita, tapi jangan lupa juga ikut sertakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita mau kerjakan, libatkan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan, yang kau usahakan, dibuat berhasil. Terima kasih Bapak, pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami harus melibatkan Engkau sebagai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur, mengendalikan hidup kami. Kami tidak hanya mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, mengikut sertakan dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, sehingga kami akan menuai hasil dengan kami bekerja sukarela, bekerja keras, diimbangi dengan berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan. Maka apa yang kami kerjakan, Engkau sendiri akan membuatnya berhasil. Kau akan buat terobosan-terobosan dalam kehidupan jemaat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, persoalan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan sanggup menjamin. Karena Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati sidang jemaat-Mu pagi hari ini sesuai dengan janji firman-Mu. Dan kami terima dengan penuh ucapan syukur firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan persembahan terlebih dahulu. Firman Tuhan persembahan pagi hari ini saya beri judul Tuhan mengimbangi. Tuhan mengimbangi. Nah, kita lihat bahwa saat kita memberi, seringkali ketika kita memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, seringkali orang itu akan kemudian balas memberikan sesuatu sebagai satu balasan, entah itu berupa apa saja yang dapat diberikan. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang membalas setiap pemberian kita. Dan sangat menarik ketika kita melihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan membalas setiap pemberian Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dikatakan Tuhan itu sanggup mengimbangi setiap pemberian yang kita berikan kepada Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini untuk melihat bagaimana ketika Tuhan Dia mengimbangi pemberian saya dan pemberian saudara. Kita akan melihat satu ayat di dalam 2 Korintus
pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa ketika Tuhan mengimbangi pemberian saudara, jadi menarik sekali ketika kita memberi sesuatu, ternyata sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, Tuhan sedang mengimbangi pemberian kita. Dan dikatakan ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita, dikatakan Tuhan akan memberi lebih. Jadi ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita, kita harus tahu bahwa Tuhan ketika mengimbangi pemberian kita, Dia tidak memberikan sama atau bahkan kurang, bukan. Tetapi ketika Tuhan mengimbangi pemberian saya dan pemberian saudara, dikatakan Dia mengimbangi dengan memberikan lebih, jauh lebih banyak daripada yang kita berikan. Dan kita akan lihat bagaimana menariknya, bagaimana luar biasanya ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita. Saya masih membacakan ayat yang sama tapi dari terjemahan yang lain. Di sana dikatakan, ya Tuhan lebih dari siap untuk membanjiri kamu dengan segala bentuk kasih karunia, sehingga kamu akan memiliki segala sesuatu lebih dari cukup. Memiliki lebih dari cukup pada setiap momen dan memiliki lebih dari cukup di setiap jalanmu. Tuhan akan membuat kamu meluap atau banjir dengan kelimpahan segala hal yang baik dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Jadi saudara, ayat ini menjelaskan ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengimbangi pemberian kita dengan yang pertama, membanjiri hidup kita dengan segala macam atau segala bentuk kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan satu macam, dua macam atau tiga macam. Tetapi kasih karunia itu dikatakan ada banyak macam, ada segala macam. Dan ketika Tuhan membanjiri, mengimbangi hidup kita, Dia membanjiri kita dengan segala macam bentuk kasih karunia. Ketika Tuhan membanjiri dengan segala macam bentuk kasih karunia, di sana dikatakan akibatnya kita akan memiliki segala sesuatu itu lebih dari cukup. Jadi bukan pas-pasan, bukan kurang, tapi kita akan mempunyai segala sesuatu dengan ukuran yang lebih dari cukup. Kemudian dikatakan kita juga akan memiliki lebih dari cukup di setiap momen. Jadi momen apapun dalam hidup kita, kita akan punya lebih dari cukup. Dan dikatakan lagi, kamu akan memiliki lebih dari cukup di setiap jalanmu. Jadi segala macam kasih karunia itu akan membuat kita hidup lebih dari cukup. Lebih dari cukup di setiap momen. Lebih dari cukup untuk segala sesuatu. Dan lebih dari cukup di sepanjang, di setiap jalan kehidupan kita. Bahkan di sana dikatakan Tuhan akan membuat kamu meluap atau banjir dengan kelimpahan segala yang baik dalam segala hal yang kita kerjakan. Jadi saudara, ketika kita mengerjakan sesuatu, ada kelimpahan hal-hal yang baik. Tentunya kita ingin ketika kita mengerjakan segala sesuatu, ada begitu banyak hal-hal yang baik yang kita kerjakan, yang Tuhan berikan, sehingga pada akhir pekerjaan kita boleh seperti Tuhan ketika menciptakan langit dan bumi. Ketika Tuhan selesai
menciptakan langit dan bumi, Tuhan di sana dikatakan melihat segala sesuatu yang dijadikannya dan Dia berkata, sungguh amat baik. Jadi saudara, ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita, Tuhan memberikan kepada kita segala macam kasih karunia, dan dari kepenuhan, dari kebanjir atau meluapnya segala kasih karunia dalam hidup kita, membuat kita memiliki hidup yang lebih dari cukup dalam segala sesuatu. Membuat kita lebih dari cukup dalam setiap momen apapun dalam hidup kita. Dan membuat kita lebih dari cukup dalam setiap jalan yang kita lalui. Luar biasa sekali. Dan Tuhan tadi berkata bahwa Dia akan memberikan segala yang baik dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kita kerja apa saja, melakukan apa saja, Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik. Dan akhir kata, ketika kita melihat apa yang kita kerjakan, kita seperti Bapa di surga, kita seperti Tuhan yang berkata, sungguh amat baik. Jadi saudara, apa saja yang kita berikan, firman Tuhan berkata, Tuhan yang membalas. Dan ketika Tuhan membalas, Dia membalasnya dengan cara mengimbangi dengan lebih daripada apa yang kita berikan. Saudara siap terima segala macam kasih karunia yang membuat segala hidup kita lebih dari cukup di setiap musim, di setiap momen, di setiap jalan hidup kita, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan semata-mata dalam hidup kita. Nah, siapkan persembahan saudara, berikan dengan sukacita, dan kita akan nikmati ketika Tuhan mengimbangi pemberian kita dengan melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita berikan kepada Tuhan. Kita akan berdoa buat persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membalas setiap pemberian. Tuhan yang membalas setiap jerih lelah. Tuhan yang membalas segala sesuatu yang sudah kami berikan kepada Engkau. Dan kami hari ini mendengar firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau membalasnya jauh melebihi daripada yang dapat kami pikirkan, yang kami doakan. Kami berdoa Bapa, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu. Engkau yang kuduskan dengan firman-Mu. Engkau yang membuatnya bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan mereka. Kami ingin melihat Tuhan, kenyataan ketika Tuhan membalas dan mengimbangi setiap pemberian kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu-waktu kesempatan kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami akan memberi persembahan dengan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Yesus, Tuhanlah yang mengajar kami agar kami tetap hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah membimbing kami melewati bulan, semua dapat kami lewati berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami yang sudah hadir di tempat ini dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami jemaat yang tubuh masih lemah, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan agar dapat kembali beribadah online ataupun hadir di tempat ini bersama-sama dengan jemaat yang lain. Terima kasih, berkati, demikian juga berkati jemaat yang berbeban berat, Tuhan beri sukacita. Haleluya. Berkati setiap jemaat yang bekerja di kantor, usaha, toko, kuliah, sekolah, dimanapun Tuhan jagai, Tuhan lindungi, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Terima kasih. Tuhan berkati setiap pelayan yang terlibat pada pagi hari ini, demikian juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih Yesus. Mari
Kedangkan tangan kita diberkati oleh Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di ibadah online yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebenaranku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku, semua yang di belakangku. Jadi kita mau mengarah kepada Tuhan, Yesus. Apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, 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 oh. Segala pujian bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ya, saya percaya kita semua pasti dapat berkat yang luar biasa melalui pujian dan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ya, saudara jangan lupa untuk share, like, and subscribe channel YouTube dari GBDI Marta Malang dan bagikan kepada saudara-saudara, teman-teman kita dimanapun mereka berada supaya semakin banyak orang diberkati melalui pelayanan di GBDI Marta Malang ini. Ya, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.